Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Yang sama-sama kita hormati Mudirul Am PPI 165 Arjasari sekaligus tokoh di Arjasari ini, dan beliau juga salah satu idola saya, Al-Ustadz Al-Mukarram. Saya pakai nama yang mana ya? Masyhurnya beliau ini kan Abah Dodong ya, Masya Allah. Makanya dari tadi saya menebak-nebak siapa namanya ya. Tadi sudah disebutkan sama pembawa acara, Al-Ustadz Enjang, Masya Allah, Subhanallah. Dan juga tentunya para asatizah yang ada di PPI 165 ini, terutama panitia yang telah menghantarkan suksesnya acara imtihan ya, kalau kita mengistilahkannya imtihan PPI 165 Arjasari ini. Dan juga mohon maaf sekiranya ada tokoh-tokoh yang hadir yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan tentunya yang sangat terlihat bahagia ini para santri ya, generasi penerus ya, bangsa ini, umat ini, yang insya Allah kalau yang mau alimin atau aliyah ya, mungkin sekitar 15-20 tahun yang akan datang menjadi para pemimpin ya, yang santriwannya menjadi pemimpin di negara, yang santriwatinya menjadi pemimpin di mana? Pemimpin di rumah tangga. Subhanallah ya. Jangan anggap enteng itu pemimpin rumah tangga ya. Luar biasa. Nah, alhamdulillah, saya pribadi bersyukur kepada Allah, tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka, tiba-tiba punten ya, sebelum dilanjutkan ya teh kedah ku bahasa Sunda atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bahasa Arab. Isin ku Bah Dodong anjeunna mah luar biasa bahasa Sunda, tapi kedah diajar ke anjeunna ya teh. Aduh, walaupun saya sendiri sebetulnya kalau orang tua ibu mah Asgar ya, asli Garut, pun bapak mati Bandung ya, tapi udah besarnya di Bekasi, di Jakarta. Jadi walaupun bisa bahasa Sunda tapi isin lah kantos kamari oge sasarangan umroh sareng Ustadz Anwar. Nah, kantos
ku bahasa Sunda, aduh masya Allah. Kedah seueur nu dikoreksi katanya. Tapi nggak apa-apa lah, dicampur sedikit-sedikit ya. Tadi Ogeda ketua panitia sempat susah juga menyebut dalam bahasa Sunda untuk istilah tertentu, padahal orang Arjasari ya. Oh, masya Allah. Baik ya, alhamdulillah bersyukur sekali tiba-tiba diteleponku Mbah Dodong ya, diminta untuk rasa-rasanya bukan memberi nasihat kali ya, bukan memberi tausiah, bukan memberi taujih, hanya berbagi pengalaman sajalah ya pada kesempatan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya. Tentunya ini luar biasa, makanya kemarin ketika dikonfirmasi lagi untuk kehadiran saya di sini ya, dikirim lagi undangannya, tertera jam 8 mulainya. Sebelumnya disebut jam 10. Wah, tadinya mau berangkat ba'da subuh dari Bekasi, nggak akan keburu ini kalau ba'da subuh berangkat ya. Akhirnya tadi alhamdulillah tabuh opat kirang detos take off dari Bekasi. Makanya tadi Mbah Dodong kaget juga, saat Anwar saya telepon juga kaget, oh udah sampai. Masya Allah ya. Sebab kemarin kata Mbah Dodong, biasa katanya jamaah menunggumu balik katanya. Nah justru kita harus balik ini kebiasaan itu ya, khususnya para ustadz ya, para guru juga. Emut kapungkur Ustadz Abdurrahman pan upami ngawulangnya di Pajagalan, misalkan mulai belajar teh jam 7, beliau sudah ada jam 6 bahkan jam setengah 7 sudah ada di pesantren. Ketika jam 7 santri baru hanya ada 1-2 orang dimulai ya. Subhanallah kalau orang tua kita dulu ya. Dan ternyata hal yang seperti itu memang contoh pisaha tahnuk itu. Contoh pisaha, contoh di orang Amerika aja ya, orang Jepang, bener tak gitu ya, benar. Orang Jepang, orang Amerika luar biasa, karena istilah menepati janji itu luar biasa. Janten kantos aya sebuah penelitian ya, penelitian berkaitan dengan kecepatan jalan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Ada dari Jepang, ada dari Amerika, ada dari Inggris ya, termasuk ada dari Indonesia. Ketika dilakukan pengujian kecepatan jalan, ternyata siapa yang paling cepat jalannya di antara bangsa-bangsa itu? Orang Indonesia, orang Arjasari, orang mana? Ternyata juaranya adalah orang Jepang. Jalannya paling cepat tuh orang Jepang. Iya. Orang Indonesia nomor sabaraha? Nomor 1 dari satu dari bawah tuh. Ya. Masya Allah. Nah, pertanyaannya, kebiasaan jalan cepat, kebiasaan menepati janji, ya, itu seharusnya jadi kebiasaan siapa? Jadi kebiasaan siapa seharusnya? Ini isin ngejawab nak. Saya tanya santri-santri coba, di pesantren diajarkan nggak cara menepati janji, cara tepat waktu diajarkan tidak? Diajarkan tidak? Subhanallah, harusnya diajarkan itu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya semua itu adalah seharusnya menjadi apa?
identitas kebiasaan kita umat Islam. Ya. Makanya tadi soal tepat waktu, saya pernah diajari dulu, kalau diundang ke satu tempat yang baru, ya, nah itu hendaklah sebelumnya lakukan survei dulu ke sana. Tapi kemarin tadinya pada survei heula ka dieu, kabayang ya di Bekasi. Survei heula ka dieu, ke eueuh deui, anjingna ka dieu deui gitu banyak. Oh, Masya Allah. Tapi sekarang subhanallah sudah bisa diprediksi lewat apa? Aya aki Google ya. Aya aki Google tah mapna. Oh, di Bekasi kirang langkung 2 jam 55 menit. Nah, gitu. Berarti kedah berangkat dari Bekasi Tabuk gitu lah. Subhanallah. Nah, jadi suatu iman atanillah wa iyyakum yang insyaallah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di sini para santri baik yang baru diwisuda maupun yang naik kelas, termasuk mereka-mereka yang mendapatkan piala sebagai juara, baik juara di tingkat pesantren maupun tadi ada yang di tingkat kabupaten ya. Subhanallah. Ya. Jadi ya, kita punya PR. Bagaimana mengangkat kembali ya yang sebetulnya itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Tapi mohon maaf, hal itu sudah direbut oleh orang lain. Ya, sudah direbut oleh orang lain. Contoh, jadi saya tuh pernah, istilah Sunda mah sasapnya, sasap didamel ke orang Yahudi, kapungkur. Tapi ternyata kita bisa banyak belajar dari mereka cara bekerja. Coba saya tanya punten nih ya para guru, di pesantren ada nggak diterapkan istilahnya evaluasi kinerja, mengevaluasi hasil kerja dari para guru, para pegawai, untuk mengetahui apakah dia bekerja sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan di awal, baik awal tahun ataupun awal ya kalender pendidikan. Ayat biasanya. Ya. Nah, pertanyaannya, salah satu bentuk evaluasi kinerja, kalau yang dikatakan bahwa kerjanya bagus, ya dalam ukuran kita di sini, biasanya yang jam kerjanya sampai jam berapa? Kerjanya sampai malam? Wah, luar biasa, lembur tiap hari. Biasanya itu ya yang jadi ukurannya, ya kan? Betul ya? Yang kalau kerjanya sampai malam. Sama di tengah-tengah kita juga, ketika apakah di pabrik, di perusahaan, seperti itu ukurannya. Sampai jam berapa kerjanya? Subhanallah. Tapi ternyata mereka itu ya di perusahaan-perusahaan internasional, perusahaan Yahudi itu, kalau sudah lewat waktu kerja, misalkan sampai jam 5 waktu kerjanya, lewat 10 menit, lewat 15 menit, sudah diusir pulang. Naon cenah? Tuh, keluarga punya hak. Keluarga punya hak. Berikan hak mereka. Segera pulang ke rumah. Di orang ayat gitu tak? Ya? Ya kan? Subhanallah. Ternyata mereka lebih memperhatikan juga keluarga. Luar biasa ya. Iya. Nah itu. Tapi memang dengan catatan pekerjaannya itu selesai di jam yang memang sudah
tentukan. Makanya beda ya, Allahu a'lam, evaluasi kinerjanya kalau para guru seperti apa. Kalau mereka tuh sudah punya ukurannya, oh nih pekerjaannya bisa diselesaikan seharusnya sesuai dengan waktu kerjanya. Nah, sehingga ketika dia bekerja lebih dari waktunya, maka akan dikatakan, aya naon ya teh, gitu tah. Justru dipertanyakan itu. Apakah dia tidak mampu mengerjakan pekerjaan itu, ataukah sedang ada masalah yang membuat dia bekerjanya kurang fokus, atau ternyata beban kerjanya ditambah jadi berat, atau yang kedua tadi mengevaluasi pekerjaan karyawan. Upami ditaros, dibandingkan antara yang satu kerja di atas mejanya itu bertumpuk kertas, buku, dokumen, semua bertumpuk di atas meja. Yang satu mejanya bersih, kosong. Eta nu mana nu disebat kinerjana hebat, nu mana? Ukuran orang di dia, nu mana nu disebat kerjana hebat, yang mana? Apakah yang bertumpuk kertas, buku dan lain sebagainya di sini, atau yang mejanya kosong? Di orang banyak disebutkan, oh ini yang kerjanya hebat, coba tuh ya, buktinya di atas mejanya mana tumpuk itu. Ternyata kalau di perusahaan mereka itu bukan itu yang jadi ukuran, bukan yang kertasnya di atas meja itu begitu banyak, tapi yang di atas mejanya itu bersih. Tapi ketika kita datang ke meja itu menanyakan, cing, mana dokumen nu kamari hitungan detik keluar? Dari mana? Dari kabinet filingnya itu keluar. Wah, eta coba, subhanallah. Bisa nggak kita melakukan seperti itu? Insya Allah bisa. Karena sebetulnya Rasulullah mengajarkan yang seperti itu. Percaya tuh? Rasulullah mengajarkan yang seperti itu. Iya. Coba tuh buka surat yang saya yakin termasuk para santri juga hafal tuh. Ya. Hafal tak surat Al-Insyirah? Surat Al-Insyirah itu surat naon? Surat Al-Insyirah sareng surat Asy-Syarah sami teu? Sami benten. Oh, pan. Hafalna surat naon? Alam Nasrah soalnya. Kan kitu aya nu keukeuhnya. Surat Al-Ikhlas hafal teu? Teu hafal kan. Maya surat Al-Ikhlas teu hafal. Surat Al-Ikhlas mah teu hafal, tapi surat Qul mah hafal. Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan kalau di pesantren ini diajarkan ya nama-nama surat itu ya. Iya. Termasuk juga sampai nomor suratnya nggak dihafalkan. Subhanallah, luar biasa ya. Itu menarik tuh kalau kita belajar tentang itu ya. Dan apalagi kalau belajar tentang bahasa Arab ya, luar biasa itu. Nah, jadi kembali tadi, di dalam surat Asy-Syarah itu Rasulullah sudah mengajarkan bagaimana kita kerja itu secara sistematis. Selesai dulu pekerjaan yang satu, baru kerjakan pekerjaan berikutnya. Di ayat mana tah? Di surat Al-Insyirah. Fa idza faragta, apabila kalian sudah menyelesaikan satu pekerjaan, ya gitu. Bahasa natapan gitu ya, dina tafsirna ya. Sok tingali dina tafsirna, oke. Ya.
apabila kalian sudah selesai mengerjakan satu pekerjaan, fansob, maka kerjakan pekerjaan berikutnya. Ya kan? Memang kalau diartikan seperti tidak berarti apa-apa, tapi subhanallah, coba perhatikan itu. Apalagi kalau kita baca tafsirnya ya, subhanallah. Makanya surat Al-Insyirah ini sebenarnya surat yang luar biasa juga tuh. Kalau kita mau terjemahkan ya, kita mau tafsirkan itu, walaupun ada di juz amma ya, tapi luar biasa itu surat Al-Insyirah. Ya. Bahkan kalau ibu-ibu banyak suka diajarin sama ustadznya, tapi bukan ustadz di sini, bukan. Kalau anak-anaknya mau lulus ujian, nah gitu ya, makanya baca surat surat Al-Insyirah ayat gitu santri, yang diajarkan sama ibunya, sama bapaknya. Kalau mau ujian supaya nanti mudah ujiannya, baca surat Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah. Ya, ya boleh saja baca surat itu, tapi tetap harus belajar. Jangan ya udahlah nggak perlu belajar, yang penting baca surat. Cek saha bisa gitu. Ya. Nah, alasannya yang mana? Nah, itu kan ada dalam surat Al-Insyirah itu. Yang bunyi apa? Kalimatnya diulang-ulang. Apa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi. Bersama kesulitan ada kemudahan. Tuh katanya yang diulang-ulang tuh ayat itu, mana keur ujian baca we surat eta cenah. Masyaallah. Ya, tapi tetap harus belajar, itu kan ikhtiar kita ya yang harus kita lakukan. Nah, jadi sebetulnya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengajarkan kepada kita ya untuk menjadi orang yang produktif, orang yang luar biasa. Hanya memang kita kurang mempelajarinya itu. Punten barangkali kalau kita berbicara Al-Quran, ayat-ayatnya, surat-suratnya hanya kita baca, kita terjemahkan, tapi tidak kita tafsirkan. Bahkan termasuk bagaimana ketika kita berbicara Al-Quran itu juga kita pelajari berkaitan dengan apa? Bahasanya ya. Subhanallah. Jadi untuk memahami itu kan harus dengan bahasanya. Makanya subhanallah, kalau di pesantren Persis rata-rata diajarkan tentang bahasa ya, nahu sorof ya, subhanallah. Itu sebetulnya adalah ilmu alat kita untuk memahami berkaitan dengan apakah ayat Al-Quran maupun berkaitan dengan hukum-hukum dalam agama, termasuk fikih dan lain sebagainya. Dan subhanallah, saya ingin katakan, bangga sekali kita menjadi umat Islam dengan bahasa Arabnya itu yang menjadi bahasa Al-Quran. Ya, karena apa? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling sulit dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya, setuju ya? Iya. Bahasa yang tersulit adalah bahasa Arab. Cing, coba kalau nggak percaya, yuk. Bahasa Inggris dari satu kata ketika diuraikan itu hanya jadi berapa? Belajar bahasa Inggris? Mau alimin belajar bahasa Inggris nggak? Belajar. Sok sebutkan tuh untuk masalah waktunya bahasa Inggris. Kalau yang lalu past tense, yang saat ini present tense, yang akan datang future tense. Sesuatu yang dilakukan sekarang dan terus menerus sampai nanti
Continuous. Hanya berapa tuh bahasa Inggris? Hanya berapa? Ya. Tapi sok bahasa Arab di hiji kata jadi sabaraha? Hah? Huwa huma hum hiya huma hunna, ya kan? Dari satu kata jadi 14. Ya. Dari 14-nya lagi jadi masing-masing 14 lagi kan? Ya. Jadi berapa coba tuh satu kata? Ada yang bawa kalkulator 14 kali 14 berapa? 14 kali 14. Coba bayangkan tuh bahasa Arab satu kata. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia mah hambur. Ya kan? Bahasa mah hambur. Terlalu banyak. Ya. Coba bahasa Arab. Bahasa Arabnya tidak apa? La ngan salah la nawungkul coba. Indonesia apa? Tidak TIDAK. Ya. Subhanallah tuh. Cukup sahuruf bahasa Arab mah. Luar biasa kan? Tadi satu kata jadi 14 dipecah lagi jadi 14. Ya. Coba bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang namanya jenis kelamin itu hanya untuk siapa? Untuk makhluk hidup kan ya? Iya. Laki, perempuan, jantan, betina. Bahasa Arab? Mu'annas, muzakkar, sanes kanggo, makhluk hidup aja. Ya. Benda mati pun coba, itu nggak ada di bahasa yang lain. Subhanallah. Ya. Kemudian yang menarik lagi, kalau kita buka itu ayat-ayat di dalam Al-Quran, ya, kita akan temukan ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya satu. Cing, coba naon? Hah? Yang saya yakin hafal lah para santri. Calik bahasa Arabna naon? Duduk, naon? Jalasa. Mung jalasa aya nu sanes teu? Hah? Hah? Kok ada? Tuh, santri kumaha ya teh? Hah? Jadi dalam bahasa Arab ada jalasa, ada kok ada. Yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia apa? Duduk. Bahasa Sunda mah banyak ya. Aya calik, aya diuk, enonde. Makanya kalah bahasa Indonesia sama bahasa Sunda, ya kan? Dan kitanya badodongnya makan saja. Dalam bahasa Indonesia makan cuma berapa? Satu makan. Dalam bahasa Sunda ya saudara. Tuang, nyatu, bedah, lolodoh. Masya Allah tuh. Bahasa Sunda, ternyata bahasa Sunda lebih kaya. Berarti hampir sama dengan bahasa Arab tuh. Ya. Tapi subhanallah tadi coba. Duduk ada dua dalam bahasa Arab, tapi diartikan ke bahasa Indonesia satu duduk. Ya. Tuh kalau di dalam Al-Qur'annya kalau yang jalasa itu ya. Kita bisa lihat dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Ya. Itu di situ dijelaskan, ya kan? Berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu idza tafassahu fil majalis. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian sedang berlapang-lapang di dalam majelis. Majelis itu diartikan apa? Majelis apa? Kan dari jalasa ya. Jalasa ya jelisu majelis. Orang yang sedang duduk. Duduknya di mana? Sama nggak dengan duduk sini?
Kalau kita sedang duduk seperti ini disebut dengan pakai kata jalasa enggak? Nah, jadi kapan itu digunakan jalasa, kapan digunakan kok ada? Itu ya para ustadz ya, punten kalau salah saya dikoreksi. Ternyata beda. Nah kalau kok ada, itu di dalam surat apa? Surat Ali Imran. Ya, ayat 190. 191. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ulil albab disebutkan. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Yang disebut dengan ulil albab itu adalah mereka-mereka yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apa tuh? Berdiri, duduk, kemudian junub non Pak. Nah, biasanya apa Bapak mah hafal soal junub. Artinya junub non Pak. Mandi junub non tuh. Punten para santri ya. Mandi junub non? Mandi ngagoler. Mandi setelah hari gogoleran wungkul mata kedah mandi. Nah, ternyata maknanya itu substansinya berbeda. Ya, kalau kata orang Arab ya, kalau jalasa itu digunakan untuk ketika seseorang itu duduk di bawah, kemudian diminta untuk duduk di kursi di atas. Itu perintahnya bukan uqud. Coba ke orang Arab ya, misalkan kita lagi duduk di bawah, ada seseorang kemudian disuruh duduk ke atas kursi. Kata orang Arab bukan qu'ud, tapi apa? Ijlis. Ya, ijlis. Duduk dari bawah ke kursi di atas. Nah kebalikannya, kalau qu'ud itu atau qa'ada, uqud kalau perintahnya itu adalah ketika seseorang dari berdiri ya, kemudian duduk. Nih misalkan saya berdiri begini, kemudian diperintahkan duduk, itu uqud perintahnya. Ke orang Arab kalau kita suruh ijlis gak akan mau, salah tuh ya kan, sampai seperti itu tuh bahasa Arab luar biasa ya. Makanya kita bangga ini sebagai umat Islam ya memiliki Al-Quran bahasa Arab, dan di pesantren diajarkan bahasa Arab. Walaupun ada yang mengatakan umat Islam Indonesia nggak usah ke Arab-Araban deh katanya. Ya, udahlah Indonesia mah di Indonesia aja katanya. Pan aya Islam naon nabina? Islam di Indonesia ya. Islam si bapak mau nyebatkan sanes api. Terang Pak Islam Nusantara Pak. Nyebatkan ya. Islam Nusantara gitu. Tapi kita tidak bisa terlepas dari bahasa Arab. Ya. Karena biar bagaimanapun ibadah yang kita lakukan semua dalam bahasa Arab. Dan kesempurnaan ibadah kita ketika menggunakan bahasa Arab, maka kita harus paham juga. Ya kan? Paham juga bahasanya itu. Ya. Jangan sampai kita mengucap dalam bahasa Arab tapi tidak paham artinya. Gimana jadinya? Ya. Makanya para santri ya, subhanallah, belajarlah bahasa Arab setinggi mungkin. Karena subhanallah, bahasa Arab itu bahasa yang luar biasa dan sangat penting untuk kita memahami baik Al-Quran ya, hadis, termasuk masalah ibadah itu loh ya, sehingga kita bisa
menyempurnakan ibadah-ibadah kita dengan bahasa Arab. Subhanallah. Ya contoh nusanes misalkan, pasti para santri hafal tuh. Di Al-Quran ayat surat non Al-Mudzammil. Ya, itu urutan nomor berapa tuh surat Al-Mudzammil? Ada yang hafal? Kalau ada yang hafal nanti dapat door prize, tapi saya nggak bawa itu. Ayo hafal surat Al-Mudzammil, surat ke berapa? Surat ke-73. Ya. Setelah surat Al-Mudzammil, ada surat apa berikutnya? Sahabat santri. Al-Mudatsir, surat ke-74. Ya. Ada yang bawa terjemahan nggak? Coba dilihat. Artinya Al-Mudzammil itu apa? Artinya Al-Mudatsir itu apa? Dua nana sami tadi na artinya disebutkan naon? Berselimut. Sama dua-duanya diartikan berselimut dalam bahasa Indonesianya. Tapi sebetulnya sama nggak itu arti berselimutnya antara Al-Mudzammil dengan Al-Mudatsir? Sama nggak? Sama nggak berselimutnya? Hari orang menyadah berselimut mau berselimut gitu nya. Nah itu. Tapi subhanallah, ternyata lagi-lagi ini kekayaan bahasa Arab. Berselimut antara Al-Mudzammil dengan berselimut Al-Mudatsir itu artinya beda. Artinya beda. Makanya kan kelanjutannya coba. Kalau Al-Mudzammil kelanjutannya apa? Kumil. Sok hafal tuh ya santri. Ayat selanjutnya. Ya ayyuhal mudzammil kumil laila illa qalila. Artinya apa? Bangunlah ya di malam hari walaupun sejenak, sedikit, ya kan? Nah, berarti maksudnya apa tuh perintahnya? Perintah sholat tahajud. Berarti selimut yang dimaksud dengan Al-Mudzammil itu selimut yang mana? Selimut yang kalau kita pakai enak pisan. Komo di dianya tiris gitu kan, bari disimut gitu. Wah, akhirnya kulemna kumaha? Meles gitu ta. Itu selimut yang dimaksud dengan Al-Mudzammil. Ya. Sehingga yang dimaksud dengan ya selimut dalam konteks Al-Mudzammil itu adalah yang menyejukkan, yang menyenangkan, yang meneduhkan. Ya kan? Sehingga kalau ada orang Arab nyebut kawannya, di mana kawannya ini orangnya yang baik, meneduhkan, menyenangkan, nyebutnya apa? Zammili. Ada zammili. Inilah dia nih kawan yang menyenangkan, menyejukkan. Gitu. Ya. Jadi selimut yang membuat kita lelap. Makanya kata Allah, bangun. Jangan kebablasan terus tidurnya, gitu ya. Ya. Kalau Al-Mudatsir itu apa? Sama artinya juga berselimut. Tapi berselimut di situ maksudnya apa? Segala sesuatu yang kalau dipakai untuk menutup diri kita, bukan hanya ketika tidur, ya, tapi juga dalam keadaan kita terjaga, itu bisa menghilangkan kecemasan, rasa takut, termasuk dinginnya udara di di malam hari itu dengan menutupkan sesuatu pada tubuh kita. Itu istilah mudatsirnya. Makanya di ayatnya disebutkan apa? Ya ayyuhal mudatsir.
kum fa'andir, ya kan? Langsung disuruh bangun, lalu fa'andir, berserulah, itu dah, ya kan? Wah, ini perintah apa? Untuk berdakwah. Subhanallah. Karena pada saat itu Nabi Muhammad setelah menerima, ya kan, surat yang pertama, surat Al-Alaq, bertemu dengan malaikat Jibril dalam bentuk seperti manusia. Tapi yang kedua, Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang aslinya, ya, besar, memanggil-manggil Muhammad, Muhammad. Ketakutan beliau sallallahu alaihi wasallam, dalam ketakutan itulah turun surat Al-Mudaththir, perintah untuk jangan takut, lanjutkan dakwahnya. Subhanallah. Tuh, masih banyak lagi ya, yang kalau kita buka dalam Al-Quran itu banyak kata-kata dalam bahasa Arab yang diartikan ke bahasa Indonesia itu hanya satu kata, padahal maknanya berbeda dari yang dimaksud dengan terjemah bahasa Indonesianya itu. Sehingga ya silahkan para asatidz ya, kalau mau ada satu kitab bagus tuh, judulnya Al-Furuq Al-Lughawiyah, ya, tadi al-mufradat, kata-kata di dalam Al-Quran itu yang memiliki makna yang berbeda dari terjemahan. Subhanallah ya, tapi emang belum diterjemahkan katanya. Tapi biasa ada di e-book ya, kalau kayak gitu akan dibuka, bagus sekali. Nah, baik ikhwatu iman, aldanallah wa iyyakum insyaallah, dimulai Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajar kepada kita semua, ya kan? Khususnya juga nanti para santri ini yang belajar ya. Ya, subhanallah. Pelajari bahasa Arab. Subhanallah, luar biasa dengan kita belajar bahasa Arab. Karena kita akan memahami. Ya, contoh yang lain misalkan nih ya, berkaitan dengan di bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah ini. Ya. Kan paling tidak di bulan Dzulhijjah itu ada 3 ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah. Bagi mereka yang sempat dan dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, berangkat melakukan ibadah haji. Yang kedua, kita di sini melakukan saum di tanggal sabaraha saumna? Di hari Arafah atau tanggal 9? Saumnya harus bersamaan dengan wukuf di Arafah atau tidak? Dolar Rasul mana, Pak? Subhanallah. Nah itu perdebatan itu juga, kalau kita mau memahami tadi, secara bahasa harus kita juga pahami, secara sirahnya juga harus kita pahami, ya kan? Kapan sih mulai diwajibkannya untuk saum tanggal 9 Dzulhijjah itu? Kapan sih Rasulullah baru melakukan ibadah haji? Kan beda tuh, ya kan? Subhanallah. Nah, yang ketiga ibadahnya adalah apa? Kurban. Ya, subhanallah, kurban. Ya, kurban, ternyata istilah kurban itu bukan hanya satu-satunya istilah yang berkaitan dengan penyembelihan yang dilakukan oleh umat Islam. Cing, ada yang bisa nebak nggak ada berapa tuh istilah-istilah penyembelihan di dalam Al-Quran maupun dalam bahasa Arab? Ada berapa? Satu, kurban. Ya, di mana tuh bisa kita temukan? Silahkan nanti buka ya, surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 27. Itu bercerita tentang putra Nabi Adam. Id qarraba qurbanan. Ada kata-kata kurban di situ. Tapi ternyata yang berkaitan dengan penyembelihan itu di dalam Al-Quran pun banyak istilah yang lain. Saya hitung-hitung ada 6 atau 7 itu istilah kurban. Coba yang lain lagi apa coba? Santri ada yang tahu? Ada istilah udhiyah. Udhiyah. Penyembelihan yang dilakukan di waktu duha setelah umat Islam pulang melaksanakan sholat
Idul Adha. Makanya lebarannya disebut Idul Adha, hari raya duha. Penyembelihannya disebut dengan udhiyah. Dua tah naon deui? Surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan nahar jembelihlah. Tah tos tilu tah naon deui? Kalau untuk yang melaksanakan ibadah haji istilahnya beda lagi. Apa istilahnya kalau untuk yang melaksanakan ibadah haji berkaitan dengan pemotongan hewan itu? Baik unta maupun kibas kambing kalau di sana. Istilahnya naon? Hadyu. Hewan yang dituntun untuk disembelih. Subhanallah. Tos sabaraha opat? Naon deui? Zabhun. Ya. Zabhun. Di mana tak? Itu ketika terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail. Surat As-Saffat ayat 122. Ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika Nabi Ismail beranjak sedikit dewasa, qala, menyampaikan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manam, aku semalam melihat dalam mimpi, anni azbahuka, aku diperintahkan untuk menyembelih engkau. Tuh, zabhun. Ya. Bahkan kalau pada kata para ulama, zabhun itu lebih spesifik adalah menyembelih kambing. Kenapa? Karena ketika peristiwa Nabi Ismail juga digantinya dengan berkaitan dengan akikah. Ya kan? Ya, murhamatun bi akikah. Ya kan, setiap yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Tuzbahu anhu, maka sembelihlah bagi. Untuk akikah sembelihnya apa? Boleh sapi? Enggak, ya. Dicontohkannya adalah kambing. Laki-laki 2, kalau perempuan 1. Zabhun. Toh sabarata 5 kenapa? Aya deui hiji naon? Nusuk. Ya, mansak nusuk. Di mana tak? Tuh kalau kita buka surat yang ke-6, surat Al-An'am ayat 162. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ya kan? Inna sholati wa nusuki, dan ibadahku. Disebut nusuk itu ibadah, padahal sebetulnya yang dimaksud adalah kurban, ibadah kurban. Lebih jelasnya lagi, coba nanti dibuka surat Al-Hajj ayat yang ke-36. Di situ ada walikulli ummatin ja'alna mansakan. Bagi setiap umat aku telah syariatkan penyembelihan. Tuh sabaraha aya genepnya. Bicara kurban itu deh. Ada 6 kata dalam bahasa Arab yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Hanya 1. Penyembelihan. Subhanallah, luar biasa. Dan masih banyak lagi yang lain. Oleh karena itulah ya, subhanallah, saya secara pribadi bergembira ini, samping diundang juga menyaksikan imtihan wisuda yang konon katanya ya sama Kemenak katanya sedang di itu nanaunan cenah barudak TK wisuda, barudak SD wisuda. Padahal kan wisuda teh buat siapa? Buat mahasiswa, cenah wisuda mah ya. Nah itu. Nah ini tentunya kalau bagi kita khususnya di pesantren Persis, imtihan wisuda itu sudah sejak dulu, ya kan, menjadi satu hal yang sangat penting dalam rangka apa?
ya subhanallah, ya kan, itu wujud kegembiraan baik buat santri maupun bagi orang tua santri ketika melihat, ya kan, prestasi mereka selama belajar di pesantren. Itu diantaranya adalah dengan dilaksanakannya yang namanya imtihan, termasuk di dalamnya adalah juga wisuda. Makanya subhanallah ya, tadi begitu luar biasa, ada termasuk perlombaan, ya perlombaan apa aja tuh, termasuk olahraga ya. Nah subhanallah, jadi olahraganya juga harus tuh ya, karena Rasulullah itu mencontohkan juga kepada kita untuk sehat, ya kan. Makanya Rasulullah mencontohkan kalau olahraga bagi kita apa? Berenang, cina ya. Yang kedua apa? Berkuda. Jadi ya berkuda, duduk. Baca nanti insya Allah di belakang ini akan dibangun, ya, untuk area berkuda. Yang ketiga adalah apa? Memanah. Memanah sudah ada belum? Ah, subhanallah, mudah-mudahan diadakan juga tuh ya, subhanallah. Karena paling tiga itu olahraga yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita umat Islam menjadi umat yang sehat juga. Dan tadi saya juga sudah bicara dengan Mudirul Am di sini, ya. Sekarang juga di samping kepesantrenan, pimpinan pusat Persis juga memotivasi untuk juga mengadakan pendidikan umum tapi berbasis akidah, berbasis Islam yang kuat. Itu untuk menampung mereka-mereka yang mungkin masih belum terfikir untuk menyekolahkan anaknya di pesantren, di SD, tapi SD Persatuan Islam. Nah, subhanallah. Sudah ada ya di sini ya? Insyaallah ya kan. Nanti ada SMP Persatuan Islam sampai SMA Persatuan Islam, dan lulus nanti insyaallah kita sudah punya beberapa perguruan tinggi. Ada Unipi di Bandung, baru kemarin juga STAIPI berubah statusnya menjadi Institut Agama Islam Persatuan Islam. Jadi nggak usah khawatir, lulusan dari mu'alimin atau aliyah yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi saat ini, Persis sudah memiliki juga pendidikan untuk jenjang universitas, ya, atau juga perguruan tinggi. Subhanallah. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan ya pendidikan kita nanti tidak hanya sampai ke mu'alimin, tapi juga sampai kepada perguruan tinggi, sehingga insya Allah akan lahirlah para intelektual yang luar biasa di tengah-tengah kita ini, di tengah-tengah persatuan Islam. Nah, oleh karena itulah saya tidak akan berpanjang lebar ya, hanya sekedar menyampaikan pesan-pesan yang seperti ini, mudah-mudahan memotivasi kepada semuanya, khususnya para santri. Ayo kita kuasai ilmu setinggi-tingginya ya. Jangan sampai justru ilmu yang sejak dulu Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita, baik ilmu agama maupun ilmu yang umum. Kenapa saya katakan ilmu yang umum? Subhanallah. Ya, itu di dalam Al-Quran, kalau kita mau baca ayat-ayatnya, menurut satu penelitian, ya, ada kurang lebih 750 ayat di dalam Al-Quran yang kalau kita baca sebetulnya itu adalah ayat-ayat berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Percaya nggak? Suka dibaca? Faham artinya? Subhanallah. Ya, iya. Afala tatadabbarun, apakah kalian tidak mentadaburi? Afala taqilun, apakah kalian tidak menggunakan akal fikiran? Ya ulil albab, wahai mereka-mereka yang senantiasa memperhatikan ilmu pengetahuan. Itu ayat-ayat yang sebetulnya seruan kepada kita untuk, ya, makanya mudah-mudahan pesantren ini juga ya untuk keilmuan yang itunya diajarkan. Seperti terakhir kan penting kita tuh ilmu falak, ilmu astronomi, sehingga kemarin berkaitan dengan penentuan, ya, baik 1 Ramadan, 1 Syawal, termasuk 1 Dzulhijjah, itu kan diperlukan ahli-ahli astronomi, ahli-ahli falak. Dan di kita di Persis kita masih kekurangan. Kalau makin banyak, subhanallah, itu luar biasa.
Yang mudah-mudahan sudah bisa diarahkan itu melalui pendidikan di pesantren. Subhanallah. Ya. Jadi Al-Quran sendiri sudah mengingatkan kepada kita tentang ilmu pengetahuan. Surat yang pertama turun tentang apa coba? Surat yang pertama turun kan tentang belajar. Ya. Apa perintahnya? Iqra. Ya. Iqra. Nah, itu juga menarik tuh kalau kita coba tadi ya kan, buka di kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah itu soal Iqra aja diuraikan tuh. Kenapa ketika malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad di Gua Hira, perintahnya Iqra. Padahal dalam bahasa Arab selain Iqra, baca itu apa? Hah? Yatlu, ya kan? Utlu. Kenapa nggak diperintahkannya Utlu ya Muhammad? Tidak, tapi Iqra. Apa bedanya? Itu jadi PR nantinya. Subhanallah. Ya. Nah, sekaligus itu kenapa Iqra yang dipakai itu untuk membantah pernyataan mereka yang menyatakan Nabi Muhammad itu ya tidak ummi. Nabi Muhammad itu menguasai bahasa, menguasai berhitung dan lain sebagainya. Padahal maksud mereka menggiring kepada pendapat seperti itu supaya nantinya akan dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad. Sehingga kalau buatan Nabi Muhammad, buatan manusia, sehingga satu saat harus diperbaiki. Nah, subhanallah kalau kita paham kenapa Iqra. Karena saat itu memang Nabi Muhammad itu ummi. Dan bahasa Iqra itu adalah disampaikan yang pertama kepada orang yang tidak bisa baca, yang kedua adalah kepada orang yang baru melihat sesuatu untuk dibaca. Makanya Iqra. Subhanallah ya. Kalau kita paham itu kan luar biasa ya, seperti itu. Kenapa bukan Utlu? Nah, Utlu kan ada. Kita buka surat apa? Surat Al-Ankabut, surat 29 ayat yang ke-45 tuh. Kepada Nabi Muhammad juga perintahnya Utlu. Tapi untuk apa? Billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Muhammad, baca apa yang telah diwahyukan kepada engkau dari Al-Quran. Jadi sudah diwahyukan dulu, suruh dibaca. Berarti dia sudah menerima sebelumnya. Beda dengan ketika Iqra. Subhanallah. Ya. Nah, surat Al-Alaq itu juga adalah perintah kepada kita untuk menguasai ilmu pengetahuan. Ya kan? Subhanallah. Dari ayat 1 sampai berapa? Yang pertama turun. 1 sampai 5. Karena selebihnya adalah cerita berkaitan dengan siapa? Abu Jahal. Ya kan seperti itu, subhanallah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Coba, dulu 14 abad yang lalu sudah disampaikan bahwa menciptakan manusia dari segumpal kira-kira kahartoste. Ya kan, sama orang-orang pada saat itu. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Mereka nggak paham, tapi ayat itu sudah ada. Berarti Islam mengajarkan sesuatu yang advance, yang jauh ke depan. Kaitan dengan ilmu. Dan kita punya tugas untuk juga melakukan hal yang seperti itu. Baik, ikhwatu iman, azanillah wa iyyakum, yang insyaallah dimulai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saya tidak akan berpanjang kalam. Ya, karena dengan keterbatasan ilmu, sebetulnya tadi saya malu juga menyampaikan ini di depan Al-Mukarram. Ya, tidak bermaksud mengajarkan, ya kan? Tidak bermaksud seperti istilah, no? Peribahasa teh. Ngajar ngojai kemeri kan. Ya, mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan hanya seperti ini. Ya, ya dikarenakan sebetulnya saya ini bukan ustadz, ya. Hanya tadi bergaul dengan Mbah Dodong, bergaul dengan ustadz-ustadz di PP Persis, makanya ikut, ya kan, dipanggil ustadz. Masya Allah, ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentunya kembali saya ingin sampaikan, saya bersyukur bisa bersilaturahim ke tempat ini. Subhanallah, ya, semoga silaturahim saya ini, ya, kalau memang boleh nanti ya koyong silaturahim tadi kita nyawahnya
ulah dihenteu-henteu tekenging lah. Insyaallah, apalagi sudah tahu daerah sini, subhanallah, luar biasa nyata ya. Baik, eta panginten bah punten netiasa didugikeun tidak bisa lebih dari ini ya, dengan segala kekurangan saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, terutama kepada para asatiz. Ya, tentunya saya titipkan para santri ini untuk dididik menjadi generasi penerus. Kalau mereka akan menjadi ulama, arahkan menjadi ulama, ya kan? Kita punya Dewan Hizbah yang membahas tentang hukum-hukum, mudah-mudahan menjadi anggota Dewan Hizbah nantinya, para mubalik dan lain sebagainya. Yang wanita-wanitanya menjadi al-mar'atus salihah, menjadi istri yang salihah, ya. Ini saja, terima kasih. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairan lil islami wal muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.